Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Ampun, Bapak Ibu menyaksikan presentasi ini. Di sini saya akan presentasikan tugas tentang kebijakan fiskal moneter dan utang luar negeri untuk mengatasi middle income trap. Sebelumnya perkenalkan saya Loncat Miko dari mahasiswa S1 Manajemen BCC. Baik, langsung saja. Sesuai dengan arahan dari tugas ini bahwa kita harus membahas bagaimana cara sebuah negara keluar dari middle income trap, dilihat dari aspek kebijakan fiskal, moneter maupun hubungan luar negeri. Sebelumnya mungkin kita flashback terlebih dahulu tentang apa itu middle income trap, yaitu kondisi ketika suatu negara telah keluar dari pendapatan rendah namun uh, belum mampu untuk uh, mencapai status negara maju atau negara yang memiliki pendapatan per kapitanya tinggi. Banyak faktor yang mengaruhinya karena pertumbuhan ekonominya melambat. Kemudian gagal melakukan inovasi teknologi juga menjadi salah satu aspek bagaimana negara tetap stuck pada middle income trap. Selain itu, salah satu faktor yang terbesar biasanya bahwa di negara tersebut masih tergantung pada industri yang memiliki nilai tambah kecil, jadi masih bertumbuh pada komoditas yang masih raw, masih mentah. Jadi industrinya tidak memiliki nilai tambah lebih. Langsung aja kita lihat bagaimana sebuah negara bisa keluar dari middle income trap. Dilihat dari aspek kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini kebijakannya dibuat oleh pemerintah eksekutif, biasanya pada Kementerian Keuangan. Yang pertama, pemerintah harus mengatur pengeluarannya agar efisien, jadi tidak terlalu jor-joran, tidak ngawur, dan pengeluaran yang dikeluarkan pun diprioritaskan pada faktor-faktor atau sektor-sektor yang penting seperti pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur. Kenapa? Jika kita meningkatkan investasi atau program pada infrastruktur yang bernilai tinggi, biasanya kegiatan ekonomi akan menjadi lebih lancar. Mungkin untuk menggapai suatu daerah yang sebelumnya memakan waktu dan biaya yang tinggi, dikarenakan adanya infrastruktur yang lebih modern, lebih memadai, ongkos logistiknya menjadi lebih rendah. Selain itu, pembangunan human capital index-nya dan kesejahteraan warganya harus seiringan, karena untuk menumbuhkan sebuah ekonomi diperlukan kondisi warga atau masyarakat yang mumpuni, tidak kalah saing dengan pekerja asing ataupun kerja luar negeri yang didatangkan oleh perusahaan-perusahaan luar negeri, sehingga perusahaan-perusahaan atau industri yang ada di dalam negeri dapat mempekerjakan atau memilih masyarakat di negaranya dalam negeri untuk menjadi tenaga kerja. Nah, investasi yang dilakukan, kemudian penyerapan tenaga kerja yang terjadi itu yang pastinya akan mengangkat ekonomi warga sekitarnya yang sebelumnya mungkin masih di bawah, dikarenakan ada proyek investasi
sehingga masyarakatnya bisa berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, menjadi mendapat manfaat dari kegiatan itu sehingga bisa memperbaiki taraf hidupnya. Hal itu akan mempengaruhi nilai pendapatan per kapita suatu negara. Kemudian yang kedua, uh, peranan pajaknya. Pajaknya pasti harus direformasi. Bagaimana pemerintah harus bisa memberikan baik kebijakan pajak uh, yang jelas, transparan, namun tidak memberatkan bagi pelaku ekonomi. Salah satu aspek seorang investor datang atau berinvestasi di suatu negara adalah salah satunya adalah pajak. Jika pajaknya itu tinggi, memberatkan bagi sebuah industri, maka seorang investor akan berpikir ulang untuk menanamkan modalnya di suatu negara. Selain itu, pemerataan pembangunan juga menurut saya penting, karena jika suatu daerah atau suatu negara mengalami ketimpangan yang sangat tinggi antara satu daerah dengan daerah yang lain, itu akan membuat kondisi suatu ekonomi suatu negara tidak akan baik karena bertumpu pada satu titik saja, sehingga akan banyak berdampak pada faktor-faktor lainnya. Yang kedua, kita lihat dari kebijakan moneter, apa yang bisa dilakukan kebijakan moneter untuk menghadapi income middle gap ini. Kebijakan moneter ini biasanya dilakukan oleh central bank ataupun otoritas pasar modal untuk mengelola atau menjaga biasanya stabilitas nilai tukar mata uang. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah untuk saat ini kebijakan suku bunga rendahnya. Kenapa? Dengan suku bunga yang rendah, maka pelaku usaha bisa mudah untuk mengakses pembiayaan modal yang diharapkan nantinya akan dapat mengembangkan usahanya. Namun di sisi lain, kebijakan suku bunga rendah ini juga tidak tidak terus tidak ada sisi negatifnya bagi investor. Jika suatu negara memiliki suku bunga rendah, ya tidak menarik gitu. Karena suku bunganya rendah, maka investor cenderung akan alihkan sumber dayanya di negara-negara yang memiliki suku bunga menarik. Nah, hal seperti inilah yang harus bisa diteliti atau bisa dicermati oleh pemerintah ataupun pemangku kebijakan. Mungkin suku bunganya rendah, namun bisa diberikan relaksasi baik dari pajak ataupun dari kemudahan investasi, dari mudahnya ataupun kejelasan hukum untuk berinvestasi di suatu negara. Yang kedua, nilai tukar rupiah harus tetap stabil karena nilai tukar itu mencerminkan kondisi ekonomi suatu negara. Jika suatu nilai tukar mata uang terlalu fluktuatif yang sangat ekstrim, menandakan bahwa kondisi ekonomi atau politik di negara tersebut tidak stabil, dan juga underlying dari suatu ekonomi negara tersebut tidak bagus. Jadi menurut saya di poin ini baik moneter maupun fiskal harus tetap berjalan berdampingan untuk menjaga bagaimana nilai tukar rupiah bisa tetap stabil minimal. Apakah jika menguat itu baik? Belum tentu Bapak Ibu, karena jika misalnya rupiah itu menguat, maka apabila kita tidak memiliki nilai lebih di pasar luar negeri,
Harga barang yang dikeluarkan atau diproduksi oleh negara kita akan menjadi mahal, tidak semurah yang dahulu. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus ditanggulangi oleh pemerintah. Bagaimana dia bisa menguatkan nilai tukar suatu mata uang, namun tetap menjaga bahwa produk yang dihasilkan di negaranya memiliki nilai lebih atau bisa menimbulkan uh, ketergantungan negara lain atas negara kita. Yang ketiga adalah hubungan atau kebijakan utang luar negeri. Eh, Seperti kita tahu bahwa utang luar negeri atau utang bagi suatu negara itu tidak sepenuhnya atau tidak seluruhnya itu hal yang negatif ya. Apabila utang atau pembiayaan itu digunakan untuk hal-hal yang bersifat investasi kemudian produktif, maka saya melihat masa depan yang cerah bagi suatu negara. Namun jika utang-utang itu dikeluarkan hanya untuk meredam gejolak ekonomi yang sementara, misal seperti subsidi, itu akan memberatkan kondisi ekonomi atau APBN suatu negara. Uh, Utang ini baik luar negeri maupun dalam negeri yang dikeluarkan lewat misalnya surat utang negara itu harus digunakan untuk pembiayaan yang produktif, misalnya pembangunan